Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarraha suduri ahlil islam liitba'is sunnati wal ibti'adi 'anil bid'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Saudaraku dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita masih bisa dipercaya oleh Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kehariban mulia baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, di hari pertama bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan tentang suatu kajian di dalam Alkitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di dalam bab yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8. Di dalam hadisnya, yaitu di hadis yang pertama berkaitan dengan ayat yang tadi dibacakan, bahwa hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amalu ahabbu ila Allah?" Amal apa yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah pada waktunya. Amal yang terbaik di sisi Allah yang pertama adalah salat tepat waktu. Jangan sampai karena kesibukan yang ada, karena suatu ketakutan yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan kita lalai dengan salat kita. Jangan sampai kita lalai dengan waktu salatnya, karena rata-rata kita sebagai manusia biasa terkadang ada sifat leha-leha. Maka oleh karena itu, saudaraku dimanapun Anda berada, ingatlah tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Fawailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi mereka yang salat. Lalu siapa yang sholat itu? Apakah semua orang yang ketika sholat mereka termasuk orang yang celaka? Tidak. Kenapa? Karena dilanjutkan di dalam ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang ketika pada saat melaksanakan sholatnya yaitu dalam keadaan lalai. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Kenapa demikian? Kalau dilihat dari yang namanya segi bahasa, gramatikal bahasanya, ini menggunakan an, tidak menggunakan fi salatihim. Tetapi ayatnya menggunakan an salatihim. Ini merupakan suatu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terkena celaka dalam salat bukan karena ketika pada saat salatnya, tetapi karena pada saat menuju salatnya. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang kedua, kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali kepada baginda Rasul,
Ya Rasul, thumma ayyun? Apalagi? Birrul walidaini. Yang kedua kata baginda Nabi adalah berbaktilah, berbuatlah kebaikan terhadap orang tuanya. Sungguh luar biasa jasa-jasa orang tua kita. Jangan sampai ketika jabatan, pangkat, derajat sudah ada dalam diri kita, lalu kita melupakan jasa-jasa orang tua. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ayah. Sungguh luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu. Manakala ketika mengandung 9 bulan, luar biasa. Tetapi kalaulah diri kita tidak membalas kebaikan terhadap orang tua kita, khususnya terhadap ibu dan bapak kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian bertanya kembali, "Tsumma ayun ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasul? Kemudian baginda Rasul menyampaikan, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad merupakan unsur pokok dalam agama. Karena seorang beragama kalaulah dia tidak berjihad, niscaya agamanya mungkin bisa jadi hanya dianggap sia-sia belaka. Kenapa demikian? Karena jihad merupakan unsur pokok sebagai pelindung terhadap orang yang beragama. Kalau dia tidak mempertahankan agamanya dengan senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, maka sungguh termasuk orang yang mungkin hanya dalam keadaan sia-sia belaka. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kembali di dalam hadis ini bahwasanya kalaulah seandainya aku meminta kepada baginda Rasul, haddatsani bihinna, baginda Rasul menyampaikan hanya itu, tetapi walau istaztuhu lazadani. Kalaulah seandainya aku meminta kepada baginda Rasul, aku bertanya kembali kepada baginda Rasul terhadap apa saja amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lazadani, sungguh baginda Rasul akan menambahkannya untukku. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, jangan pernah kita lupa akan senantiasa untuk berbuat kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar sebagai seorang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan pada hadis yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.